topik kajiannya kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, kalau Anda baca di buku apa namanya Alan Scott atau di bukunya saya itu atau di Google Classroom, ini kita masuk ke topik tentang penerima kebisingan rendah atau low noise receiver ya. Ya, ini kita masih memang kita membahas atau memperkenalkan beberapa peralatan, ya kan masih di topik tentang peralatan pendukung apa sistem gelombang mikro ya. Jadi kan sistem gelombang mikro itu apa namanya ada sinyal yang misalnya itu dari satelit ya, satelit ruang angkasa gitu ya. Ya dari sana itu misalnya 2 watt tapi karena kemudian dipancarkan dari antenanya itu memasuki jagat raya dan sebagainya kan. Kemudian di situ ada ya pelesapan energi dan sebagainya lah. Nah, kemudian sampai di apa namanya di penerima, antena penerima itu mungkin dayanya sudah berkurang banget ya, bisa sampai eh, kira-kira minus 90 desibel mikro ya. Nah, kemudian dan itu juga nanti dibarengi, jadi ketika sinyal masuk itu tidak hanya sinyal bersih gitu ya, tapi juga akan ada noise ya namanya atau noise. Nah, istilah kebisingan sebetulnya sih kurang tepat, sorry. Sebenarnya saya sudah ralat. Jadi kalau kita sering sebut dengan draw ya, noise itu draw atau noise lah ya itu ini istilah kebisingan di sini nih karena memang peralatan yang ada gitu. Bukan ya mungkin kalau di atmosfer sih bisa jadi ya karena ada tumbukan dan sebagainya. Tapi kalau ketika masuk di penerima di bumi, di sini nih lebih ke noise-nya itu karena memang perangkat ya. Perangkat baik itu amplifier, kemudian filter maupun di situ mixer dan sebagainya itu tuh memberikan sumbangan ke noise-nya ya gitu. Nah, sehingga di situ banyak peralatan yang kemudian bagaimana sih menurunkan noise, kemudian mengamplifikasi sinyal ya, sinyal sinyal gelombang mikro yaitu pembawa apa namanya informasi ya gitu. Seperti itu ya. Oke, nah jadi itu yang akan kita bahas ya. Jadi namanya akan dibahas tentang penerima kebisingan atau penerima noise rendah dan persyaratan ditempatkan pada peralatan tersebut oleh sistem gelombang mikro gitu kan. Jadi kemudian nanti sumber-sumber noise yang masuk ke receiver melalui antena dan noise yang dihasilkan oleh receiver itu sendiri akan diidentifikasi, kemudian nanti berbagai satuan ya, satuan yang istilah-istilah unit ya, unit noise unit gitu istilahnya. Jadi ada kerapatan daya noise, kemudian ada noise temperatur, kemudian ada noise figure ya atau angka noise dan masing-masing itu dan formulasinya akan dibahas juga. Kemudian ya terakhir nanti juga akan dibahas tentang penerima gelombang mikro ya dengan kebisingan rendah. Di situ ada transistor bipolar, ada kemudian FET ya, field effect transistor ya, transistor efek medan, kemudian ada HEM, kemudian ada mixer dan sebagainya ya. Dan ini juga sebetulnya terkait peralatan itu sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Gitu. Oke, nah ini signifikansi penerima kebisingan rendah atau noise rendah, low noise receiver ya. Jadi ini adalah contoh microwave system ya, di mana ada sinyal informasi ya yang ini dia lewat microwave transmitter, kemudian lewat antenanya diemisikan kan, kemudian di sini ada antena receivernya, ini kira-kira dia di sini ada min 90 desibel mili ya. Jadi di sini sudah sampai asalnya 2 watt sampai di sini kira-kira ordenya pico watt. Anda bisa bayangkan. Jadi
min 90 desibel mili itu kan order jadi picowatt gitu. Kalau Anda masukin saja ya 12 tambah min 12 tambah 3 kan 9 ya. Jadi kira-kira min 90 desibel mili. Nah, sehingga di sini min 90 desibel mili kemudian tambah noise sehingga dia lebih besar daripada noise. Kemudian nanti di sini ada microwave receiver, di sini harus ada amplifier, ada filter sehingga nanti keluar. Kemudian di sini ada apa namanya detektornya itu kira-kira keluar dari si receiver itu ordernya 0 desibel mili. Nah, 0 desibel mili ya. 0 desibel mili itu kira-kira order 100 kali lipatan lah ya gitu. Atau 1 miliwatt gitu minimal ya gitu. Nah, jadi ini ya ini yang akan kita bahas. Jadi sistem tersebut mentransmisikan informasi dari sinyal elektrik ya. Bisa ya tadi telepon multiplex atau program televisi atau data gitu dari satu lokasi ke lokasi lain dalam bentuk tadi amplitudo, frekuensi atau modulasi fase ya gitu. Gitu. Nah, oke. Nah, jadi sinyal gelombang mikro yang termodulasi itu ditransmisikan di antena pemancar itu dan menyebar melalui ruang angkasa kan gitu. Nah, misalnya tinjau sistem telekomunikasi satelit yang dia biasanya mentransmisikan dari itu kira-kira 2 watt. Misalnya ini contoh ya yang di Amerika, 2 watt dari satelit kan gitu. Nah, antena satelit dirancang untuk menyebarkan daya ini ke seluruh permukaan. Kalau ini Amerika kan, karena dia contohnya di Amerika, dari satelit ruang angkasa, kemudian penerimanya di permukaan Amerika, bisa dibayangkan ya. Kemudian sinyal satelit tadi diterima oleh antena berdiameter 10 kaki. 10 kaki itu kira-kira 1 kaki itu 0, mungkin 9 meter ya. Jadi kira-kira 9 meter nah gitu ya diameternya. Nah, kemudian kalau dibagi luasan Amerika itu berapa luasan 12. Nah, sehingga daya yang diterima sampai di si penerima receiver antena itu kira-kira 1 picowatt gitu. Jadi dari transmitternya itu 2 watt, kemudian sampai penerimanya itu kira-kira 1 picowatt. 1 picowatt itu 1 kali 10 pangkat min 12 watt ya kan gitu. Nah, ini atau kira-kira min 90 desibel mili ya gitu. Nah, si penerima itu harus dia memperkuat sinyal yang lemah ini ke level 1 miliwatt. Jadi dari asalnya 10 pangkat min 12 watt itu dia harus memperkuat sinyal sampai kira-kira peralatan itu bisa mendeteksi 1 miliwatt ya paling rendah atau 0 desibel mili ya kan gitu. Nah, sehingga si penguatnya tadi amplifiernya itu harus mampu menguatkan sinyalnya itu 90 desibel ya kan. Jadi min 90 desibel mili kemudian penguatnya 90 kan menjadi 0 desibel mili ya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini, berarti kan di sini harus ada asalnya diterimanya min 90, kemudian ada microwave receiver, ya nanti di sini ada mixer, ada penguat, macam-macam lah ya. Nah, itu keluarnya itu minimal jadi 0 desibel mili, sehingga si microwave receiver itu harus mampu gate apa namanya menguatkan itu sampai 90 desibel gitu minimal ya gitu. Tentunya kalau bisa lebih gede lebih bagus kan dia bisa didetek ya. Nah, noise yang masuk ke antena selain sinyal itu juga ditambah dengan apa namanya noise gitu. Plus jadi nanti si apa amplifier itu juga menghasilkan noise gitu. Nah, ini dicontohkan setelah amplifikasi sinyal gelombang mikro harus 20 desibel lebih besar dari noise. Nah, jadi nanti yang dia juga harus sinyal to noise rasionya kan 20 desibel. Artinya sinyal gelombang mikronya itu harus lebih tinggi 20 desibel. 20 desibel itu kira-kira ya 10 pangkat 2 lah 100 kalinya ya gitu. Jadi tegangan sinyal gelombang mikronya harus 100 kalinya dari noise gitu. Nah, ini contoh bentuk sinyal dan noise dalam apa namanya receiver microwave ya. Jadi di sini ada sinyalnya itu misalnya sinusoidal ya. Kemudian nanti noise
seperti ini noise, ya noise yang namanya noise itu sinyalnya nggak karuan ya kan gitu. Tapi dia itu ada di setiap frekuensi gitu. Nah, kadang-kadang kalau noise itu ada di setiap frekuensi, kita sebut noise-nya itu white noise ya. Jadi dia ada di sembarang frekuensi selalu ada. Nah, sehingga si receiver itu sebetulnya ketika menerima sinyal itu tidak mulus sinusoidal seperti ini ya. Tapi plus noise dia menjadi seperti ini. Ya kalau dalam apa namanya efek makronya itu kedengaran tidak smooth. Jadi di situ ada gerak-gerak ya. Contohnya lah kalau misalnya Anda menerima apa namanya mencun apa namanya apa radio gitu ya. Ketika Anda akan Anda kan memutar gelombang tuh. Nah, ketika gelombangnya itu tidak tepat, misalnya apa GCDFM atau Prambors gitu ya. Nah, ketika gelombangnya itu tidak tepat di apa yang dipancarkan oleh Prambors atau GCDFM itu, maka suaranya itu akan gerak. Tapi ketika pas, tune terjadi osilasi kan. Nah, itu akan jernih kan suaranya. Ini juga ya ini mirip-mirip gitulah. Jadi ketika ada noise ya ini seperti ini. Nah, tentunya nanti bagaimana apa teknologi untuk sinyal itu jangan sampai kan tenggelam di noise ya gitu. Apalagi tadi kan sinyalnya itu asalnya 2 watt sampai ke receiver itu kira-kira 1 picowatt. Nah, sehingga di situ harus perlu ada pengamplifikasi dan sebagainya. Oke, nah kalau kita lihat nih gambar 10.2 ya. Jadi gambar 10.2 ini mengilustrasikan rasio carrier to noise ya atau signal to noise rasionya 20 desibel. Nah, sketsa atasnya menunjukkan bentuk gelombang pembawa gelombang mikro ya sebagai fungsi waktu, kemudian ya noise dihasilkan gerak acak elektron ya di sini. Nah, gelombang ada di semua di semua frekuensi. Nah, gambar 10.2 ini menunjukkan bentuk gelombang noise, tetapi sebenarnya bervariasi terus ya karena sifat acaknya. Nah, jadi ya ada bagian bawahnya tadi ya. Nah, di bagian bawah ini ada noise yang menambah sinyal dan karenanya jadi sinyalnya itu akan terdistorsi. Nah, jadi untuk kalau kita mengharapkan sinyal to noise rasionya 20 desibel, syarat untuk ya syarat minimum untuk bisa didetek gitu, maka daya sinyal itu harus 100 kalinya ya gitu. Lebih besar daripada noise ya. Karena daya sebanding dengan kuadrat tegangan, nah berarti ya tegangan sinyal itu harus 10 kali lebih besar daripada tegangan noise-nya ya. Oke, nah ini ada gambar 10.3 ini blok diagram dari receiver noise rendah ya. Ya sama seperti tadi sepertinya. Tapi ini di receiver ya. Kita kalau Anda lihat di sini, nah ini di kotak ini, bayangkan ini kita sudah menerima min 90 desibel mili. Kemudian ini kita lihat receiver microwave-nya ya. Nah, bentuknya ini ada antena penerimanya, kemudian di sini ada receiver. Nah, ini ada namanya intermediate frequency detector ya. Nah, jadi syarat ini apa namanya? Misalnya dia menerima 1 picowatt ya atau 10 pangkat min 12 watt atau min 90 desibel mili ketika masuk. Nah, sinyal terdeteksi itu minimal harus 1 miliwatt kemudian atau 10 pangkat min 3 watt ya. Kemudian atau 0 desibel mili. Kemudian signal to noise ratio minimal 20 desibel. Kan gitu ya. Jadi di sini ada microwave filter, ya microwave filter itu biasanya untuk memfilter frekuensi-frekuensi yang diinginkan kan. Kemudian ada microwave amplifier, jadi untuk menguatkan. Kemudian ada mixer, mixer itu juga begitu, dia untuk mengecun frekuensinya, kemudian dia memperkuat dengan frekuensi lokal osilator, kemudian di situ ada mungkin Schottky dan sebagainya ya. Sehingga nanti di sini ada juga intermediate frekuensi amplifier. Jadi perkuat lagi di sini sampai di sini kira-kira ini kenapa pakai filter? Ya tadi sebetulnya untuk mengurangi noise juga. Tapi pada prakteknya ternyata si filter sendiri itu menghasilkan noise juga ya gitu. Oke, seperti itu. Nah, jadi gambar 10.3 ini menunjukkan diagram kotak dari penerima atau receiver gelombang mikro ya.
Jadi sinyal yang diterima itu lemah memasuki antena dan melewati filter gelombang mikro. Nah, sinyal pada banyak frekuensi, yaitu dari sinyal gelombang mikro lainnya, diambil oleh antena penerima ya. Tetapi filter membatasi frekuensi yang masuk ke penerima ya dengan frekuensi yang digunakan oleh sistem penerima. Kemudian jadi ya kita frekuensi untuk memfilter frekuensi-frekuensi yang tidak diinginkan tentunya. Nah, kemudian di sini ada sinyal lemah yang diterima kemudian diperkuat oleh penguat gelombang mikro ya kan gitu. Jadi di situ ada transistor bipolar, ada FET, ada HEM dan lain-lain ya. Nah, kemudian sinyal yang diperkuat kemudian masuk mixer. Nah, di mixer itu di mana frekuensi sinyal berkurang menjadi frekuensi menengah atau intermediate frekuensi. Nah, di bawah pita gelombang mikro di mana sinyal dapat lebih mudah diperkuat. Jadi nanti ada IV amplifier ya gitu. Nah, frekuensi menengah yang khas itu kira-kira 70 MHz. Nah, sinyal kemudian diperkuat ya dalam penguat IV yang terdiri dari beberapa transistor frekuensi rendah di situ. Nah, kemudian persyaratan untuk penerima gelombang mikro dengan kebisingan rendah itu ada di 10.3 tadi ya, bahwa kalau misalnya yang diterima itu 1 picowatt, jadi minimal 1 picowatt atau 10 pangkat min 12 watt atau min 90 desibel mili ya. Kemudian penerima harus memperkuat sinyal ini sehingga nanti kedeteknya sinyal keluar dari si receiver itu 1 miliwatt gitu atau 10 pangkat min 3 watt ya atau 0 desibel mili. Nah, maka si receiver tadi itu harus memiliki penguatan sinyal kira-kira 90 desibel. Nah, ini sumber-sumber noise ya. Jadi mulai dari ketika menerima tadi ya min 90 desibel mili ya. Itu juga sebetulnya di sini juga si antena itu ada noise juga ya, noise dari lingkungan atau sebagainya ya. Nah, kemudian masuk ke microwave filter. Nah, di sini di microwave filter ini ya dia memfilter frekuensi yang tidak diinginkan tentunya ya. Sini ada kerugian sinyal juga ya gitu. Nah, kemudian nanti di sini akan ada kemudian diamplifikasi. Oh, ini tentang medis ya? Bagus juga. Iya. Oke, bagus malah ya. Sama kayak kelompok 4. Iya. Baiklah, selamat malam semuanya. Jadi kami di sini kelompok 11 akan mempresentasikan aplikasi gelombang mikro dalam bidang medis. Oke. Jadi di sini kami membawakan 3 aplikasi gelombang mikro dalam bidang medis. 2 diantaranya sudah dipakai secara luas dan satu lagi masih diteliti. Yang sudah dipakai secara luas adalah sterilisasi alat medis, terapi ablasi menggunakan gelombang mikro, dan yang masih diteliti adalah imaging tubuh menggunakan gelombang mikro. Oke. Konsep dari sterilisasi alat medis sendiri dengan memanfaatkan sifat pemanasan gelombang mikro yang disebabkan oleh interaksi dengan molekul polar panas tersebut akan menghasilkan interaksi yang bakal membunuh mikroorganisme yang masih tersisa di alat medis. Metodologinya adalah dengan menggunakan gelombang mikro di frekuensi 2,45 GHz dapat melakukan sterilisasi dalam waktu paling rendah 180 second. Metodologi ini membutuhkan air di dalam gelombang mikro untuk bekerja sebagai heatbed dan berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik. Perbandingan dengan metode biasa ialah dengan metode menggunakan bahan kimia. Tentu dengan menggunakan gelombang mikro lebih menguntungkan dari segi produksi karena kalau dengan menggunakan bahan kimia, yang pertama bahan kimia tentu harus diproduksi secara terus-menerus. Dan dari segi efek lingkungannya juga, kalau gelombang mikro mungkin terbatas cuma pada penggunaan listriknya saja. Kalau
dengan menggunakan bahan kimia tentu dari produksi bahan kimia itu sendiri, dari pembuatan dan setelah pemakaiannya juga bakal menimbulkan efek berkelanjutan untuk lingkungan. Ya. Yang kedua adalah terapi ablasi sel tumor. Sel tumor adalah sel yang memiliki kandungan air yang lebih banyak dari jaringan yang sehat, yang memungkinkan pemanasan singkat akibat interaksi dengan molekul air. Dengan ini, tumor bisa dipanaskan untuk menciptakan struktur dan protein sel tumor itu sendiri. Oke. Metodologinya adalah dengan menggunakan jarum dengan antena di ujungnya dimasukkan ke dalam tumor. Antena dari jarum tersebut akan menimbulkan gelombang mikro, menimbulkan zona ablasi pada sel tumor, dan di dalam jarum tersebut juga akan terdapat pendingin supaya mencegah terjadinya pemanasan dalam batang jarum. Oke. Studi pada penderita hepatocellular karsinoma menunjukkan dengan dimudahkannya 2,45 GHz gelombang mikro dan daya sebesar 80 sampai 100 watt, lebih dari 90% tumor mengalami ablasi. Itu terjadi setelah 2 kali terapi ablasi. Studi juga menunjukkan tingkat kanker kambuh yang rendah. Di sini kita melakukan perbandingan dengan frekuensi radio. Efektivitas keduanya kurang lebih sama dari studi terapi maupun kemungkinan kambuh. Di sisi lain, gelombang mikro lebih panas dan cepat, namun lebih berisiko melakukan ablasi pada jaringan di sekitar tumor. Yang artinya itu yang di sekitar tumor sel-sel yang sehat. Tapi ini bukan bakal jadi masalah jika dikontrol dengan baik. Nah, selanjutnya bagian saya adalah microwave sensing dan imaging. Sensing ini bisa diterjemahkan sebagai mendeteksi dan pencitraan ya. Jadi gelombang mikro digunakan untuk diagnosis atau mendeteksi penyakit. Untuk sensing sendiri merupakan diagnosis langsung tanpa pembentukan gambar, sementara untuk pencitraan ada gambar 2D atau 3D yang diciptakan yang kita gunakan untuk melakukan diagnosis. Untuk konsepnya sendiri biasanya menggunakan perbedaan properti listrik seperti permitivitas atau konstansi elektrik dari berbagai tisu atau jaringan di tubuh manusia. Pencitraan sendiri dapat dibedakan menjadi kualitatif dan kuantitatif. Untuk kuantitatif sendiri, untuk check-up-nya bisa dilihat seperti di samping. Jadi ada satu antena pemancar ke bagian jaringan yang ingin dilihat, lalu pangkulannya ditangkap oleh berbagai macam antena, ditangkap oleh antena-antena di sekitar jaringan itu. Untuk TX ini pemancar dan TX ini penerima. Berdasarkan pada permitivitas dan konduktivitas relatif, jadi kan jaringan itu kan permitivitas sama konduktivitasnya beda-beda, jadi nanti ada perbandingan antara satu permitivitas dan permitivitas lain, untuk konduktivitas dan konduktivitas lainnya. Dan untuk gambar dari distribusi jaringan dengan properti listrik yang berbeda. Untuk melakukannya harus menyelesaikan persamaan non-linear yang sulit, pakai metode iterasi, misalnya metode Newton atau contrast source inversion. Untuk pencitraan kualitatif,
salah satu fungsi yang diganggu sekarang adalah untuk mendeteksi kumur di payudara. Manfaatkan saat kumur yang memiliki properti elektrik yang lebih tinggi karena kandungan air yang lebih tinggi tadi seperti disebutkan sebelumnya, yang merupakan skakerer yang baik. Beberapa tipe metodenya ada konvokal, microwave imaging, beamforming, dan tissue sensing, ada diffrager. Sekapnya mirip kuantitatif, tapi menggunakan frekuensi ultra wideband, dan setiap antenanya ini memancarkan dan menerima pantulan. Dan terakhir ada deteksi untuk melakukan mendeteksi kondisi sederhana seperti detak jantung atau pernafasan menggunakan Doppler radar atau transmisi refleksi. Doppler radar mendeteksi perubahan fase akibat gerakan yang dilakukan tubuh ke gelombang mikro memantul. Transmisi mendeteksi perubahan amplitude akibat pantulan dengan jaringan tubuh dengan properti listrik yang berbeda. Ini ada rangkuman perbedaan-perbedaannya. Kuantitatif, kualitatif, dan sensing. Untuk ini contoh hasil mendeteksi detak jantung. Jadi gelombang mikronya itu ditembakkan, terus kan ketika detak jantung ada gerakan. Nah, ketika terkena gerakan itu pantulannya akan menimbulkan puncak sama lembah yang puncak sama lembah sebagai hasil detak jantungnya. Terus ini ada pencitraan dari otak manusia, ini dibuat suatu contoh secara numerik, terus ini hasil pencitraannya, pencitraan otak manusia, terus ini lubangnya itu ke sebuah tumor di dalam otak manusia, dan ini setup yang dipakai. Kira-kira bentuknya seperti ini. Terus ada pencitraan payudara ini untuk 2 dimensi, jadi seperti ini model payudara yang dibuat dengan tumor di dalamnya, dan ini hasil pencitraan kualitatif dan ada tumor yang terlihat putih di situ. Dan ini juga bentuk pencitraan lain yang dilakukan pada tulang untuk mendeteksi sel leukemia di dalam tulang. Biru-biru ini karena sel leukemia kan punya kandungan air yang lebih tinggi, jadi bisa dideteksi kalau ada yang berbeda. Dan ini sumber yang kita pakai. Terima kasih. Oke, Mas, terima kasih ya. Ya, menarik sekali nih ya. Ini belum seperti tadi ada TAT juga ya. Ini masih betul-betul dari sumber gelombang mikro didetek pantulannya ya, pantulannya. Jadi juga bisa mencitrakan. Oke, menarik. Oke, silakan untuk didiskusikan. Nah, ini jadi sebetulnya bisa untuk bahan PKM, bisa bahas skripsi, ini banyak banget nih ya. Ya walaupun gelombang mikro kita ini masih punyanya hanya microwave oven ya untuk masak ya. Tapi bisa juga sih dimodif ya sebetulnya. Gitu. Ya, jadi banyak nih ide-ide untuk PKM ya. Dengan gunain microwave oven aja ya. Kalau gagal kan bisa bakar roti aja tuh. Oke, halo. Ada yang ingin didiskusikan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas ya, oke. Oke, baik. Ya, kalau tidak ada, ya nggak usah dipaksakan sih. Tidak usah dipaksakan. Pak, mau tanya, Pak. Oke, silakan, Mbak. Apa nggak berbahaya gitu ya, Pak? Nggak panas gitu buat citrakan bagian tubuh gitu? Ke tubuh? Iya. Ya, diatur aja panasnya. Panasnya diatur. Jadi jangan terlalu gede gitu kan, bisa sampai sekian persen kan, bisa difilter juga dulu panasnya. Malah lebih aman daripada itu loh, apa namanya,
X-ray itu kan malah sebetulnya lebih berbahaya. Iya, X-ray lebih bahaya. Daripada mikro. Dan kalau Anda lihat yang kalau tidak salah di Universitas Utrecht atau di mana, itu sebetulnya sudah ada yang membuat prototipe gelombang mikro untuk ini mencitrakan kanker payudara ya. Artinya bisa, Mbak. Sudah ke orang. Artinya ini aman gitu ya. Lebih aman betul daripada sinar X ya sebetulnya. Tapi tentunya sekali lagi jangan terlalu gede. Kalau gede malah matang nanti ya, bukannya. Oke, silakan Mbak Margareta. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Oh, maaf. Tadi ada yang terlewat saya. Oke, gimana Mas? Ya. Sumber pembangkit gelombang mikronya tadi apa ya? Apa tuh Mas Aulia yang dipakai? Apa ya? Itu dayanya sampai berapa? Ada nggak keterangan daya anunya? Ini dayanya nggak, kalau untuk jaringan apa namanya biologis biasanya tidak terlalu gede. Ini kemungkinan besar mungkin klistron atau ini, jadi yang jangan terlalu gede malah. Tapi ya kita kenakan frekuensinya, kita bermain di frekuensi ya. Tapi dayanya jangan terlalu gede karena jaringan biologis kan. Jaringan biologis pakai yang gede bahaya banget. Jadi bisa matang gitu tadi ya. Bisa kebayang loh, otak orang terus di radiasi malah matang ya. Oke. Biasanya kalau yang kalau yang Anda baca papernya Li Hong Fei Wang ya, itu TAT itu ya tadi biasanya menggunakannya dia magneton atau klistron, kemudian dia ada di frekuensi sekitar 2,5 GHz, dan ya kalau biasanya otak kerak yang dipakai kan sekarang masih di kerak ya. Itu ya tidak berbahaya untuk kerannya gitu. Jadi ya niru-niru ini apa namanya MRI ya gitu. Oke Mas. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, kalau tidak ada ya berarti cukup ya kuliah kita ya. Oke, jadi nanti karena Anda tetap harus ujian ya, tetap ada ujian. Ujian tanggal berapa ya? Nanti saya lihat deh. Jadi nanti tetap ada soal, ya soalnya kira-kira 4 lah ya. Ada soal 4, tapi tadi soal ujian UAS, UTS sama UAS itu kan porsinya berapa persen kemarin ya? Sekitar 40% ya. Ujiannya tanggal 14 Desember, Pak. 14. Masih 2 minggu lagi ya? Masih Ya, 2 minggu lagi ya. Oke. Oke, sekitar 2 minggu. Oke. Ya, jadi tetap itu. Jadi tolong Anda mengumpulkan tugas ya. Jadi tugas yang dikumpulkan itu tadi PowerPoint sama makalahnya ya, makalah Anda presentasi ini ya. Itu dikumpulkan. Itu yang menjadi cukup gede ya porsinya ya. Ininya. Ya walaupun ujian sama UAS juga tetap harus dikerjakan tentunya ya. Nanti esai ya. Esai ya seperti biasa lah, seperti itu ya, nanti dikerjakan, diupload gitu. Boleh buka buku, buka apa aja boleh gitu, sama kalkulator jelas ya, silakan aja. Gitu. Ya, kalau tidak ada, oke, berarti kuliah kita selesai ya. Mohon maaf kalau banyak kurangnya dan apa itu namanya, ya mudah-mudahan sih dari Anda 40-an orang ya, berapa? Ya, dari sekian banyak ini ada yang ya kalau saya sendiri yang pengampunya ini ya hanya men-trigger, jadi
ya ini mata kuliah pilihan, jadi mata kuliah yang mestinya Anda pilih dengan kesadaran penuh ketika memilih ya. Nah, itu mudah-mudahan ini bisa menjadi pembeda Anda dengan yang tidak memilih ini, kemudian juga itu Anda bisa meneliti lebih lanjut ya, gitu. Tertarik artinya Anda tertarik nih untuk baik peralatannya maupun fisiknya maupun aplikasinya gitu. Sangat menarik dan cukup banyak hal yang harus dikaji ya. Tapi sekali lagi di kita itu hanya sedikit kan yang kalau Anda baca coba hasil publikasi tentang riset aplikasi gelombang mikro di kita itu nggak terlalu banyak ya. Dan beberapa malah teman kita ya, ada orang teori ya yang dari Haluleo gitu malah risetnya tentang ini aplikasi gelombang mikro. Saya sendiri belum berani mengajukan ya ke proyek-proyek gede karena kita masih fokus di foto akustiknya gitu. Peralatannya karena kita masih punya pembakar roti aja ya, gelombang microwave oven gitu. Tapi ternyata dengan microwave oven juga sebetulnya banyak hal yang bisa kita kerjakan ya. Artinya kalau kita mau gitu ya. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda sukses ya. Lulus semua, jadi tahun depan saya tidak ketemu lagi Anda dengan kuliah di gelombang mikro gitu. Jadi Anda kuliah di gelombang lainnya ya. Oke, begitu. Terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, Pak. oke, ya. Terima kasih, Pak. Oke, ya.